Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kids. How are you today? I hope everyone is in a good condition and stay healthy. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Inggris bersama Miss Lisa. Sebelum kita masuk ke materi, Miss ingin bertanya nih sama kalian. Jika kalian menyukai sesuatu atau tidak menyukai sesuatu, bagaimana ya cara mengungkapkannya? Khususnya dalam bahasa Inggris ya. Jika kalian menyukai sesuatu, pasti kalian akan mengucapkan like, ya, like. Jika kalian tidak menyukai sesuatu, kalian mengucapkan dislike. Contohnya seperti ini. Miss sangat suka dengan coklat, jadi Miss akan bilang, I like chocolate. Saya suka coklat. Nah, untuk hal yang Miss tidak sukai itu cicak. Miss gak suka sama cicak. Jadi Miss bilangnya seperti ini. I dislike house lizard. I dislike house lizard. Saya tidak suka dengan cicak. Seperti itu. Itulah ungkapan suka atau tidak suka. Nah, contoh yang lain. Misalnya kalian punya teman perempuan, ya, dan dia sangat suka kelinci. Bagaimana caranya untuk mengungkapkannya kalau dia suka kelinci? Dalam bahasa Inggris loh ya. Ya, betul sekali. Seperti ini contohnya. She likes rabbit. Ulangi lagi. She likes rabbit. Dia suka kelinci. Dianya siapa? Dia perempuan suka kelinci. Seperti itu. Nah, temenmu ini juga mengatakan kepadamu kalau dia gak suka sama hewan laba-laba. Bagaimana ya cara mengungkapkannya? Betul sekali. Jadi seperti ini. She dislikes spider. She dislikes spider. Dia tidak suka laba-laba. Miss ulangi lagi. Dia tidak suka laba-laba. Seperti itu ya. Nah, itulah contoh dari ungkapan suka dan tidak suka. Miss mau tanya lagi nih sama kalian. Kalian menemukan perbedaan gak ya dari contoh yang pertama dan yang kedua? Contoh yang pertama itu tadi I like chocolate, dan contoh yang kedua tadi she likes rabbit. Kalian menemukan perbedaan nggak di dua contoh tersebut? Ya, di dua contoh tersebut sudah pasti beda ya. Di contoh yang pertama, di contoh kalimat yang pertama, I like chocolate. Kalimatnya diawali dengan kata I. I itu artinya saya, like itu artinya suka, coklat itu artinya coklat. Jadi artinya saya suka coklat. Untuk yang kalimat kedua, beda nggak? Sudah pasti beda ya. Contoh, tadi kalimat kedua berbunyi seperti ini. She likes rabbit. She likes rabbit. Dia suka kelinci. Nah, kalimat kedua ini diawali dengan kata she. She itu tadi apa artinya? Dia perempuan. She likes. Likes itu artinya apa? Suka. Rabbit. Rabbit tadi itu artinya apa? Kelinci. Jadi, she likes rabbit artinya dia perempuan suka kelinci. Nah, kan dua kalimatnya berbeda, tapi maknanya sama. Sama-sama menyukai sesuatu. Perbedaannya hanya pada kata like-nya saja, like atau likes. Tadi I like chocolate, dan kalimat kedua she likes rabbit. She likes rabbit. Antara like dan likes. Seperti itu ya. Nah,
Jadi, untuk like tidak hanya dipakai untuk I saja. I like chocolate. Ya, penggunaan kata like tidak digunakan untuk I saja. Jadi, ada yang lainnya. Contohnya, you. You juga pakai like. You like chocolate. Ya, you like chocolate. Dan ada kata we. Tadi you apa artinya? You artinya kamu ya. Dan contoh yang lainnya ada we. We itu artinya kita. We like chocolate. We like chocolate. Kita suka coklat. Kita suka coklat. Seperti itu. Dan ada they. They sebutnya. They itu artinya mereka. Contohnya, they like chocolate. They like chocolate. Mereka semua dari I, you, they, we pakai kata like ataupun dislike ya. Seperti itu. Nah, selain I, you, they, we ada lagi orang yang lebih dari satu. Misalnya, my mom and I like chocolate. Ibuku dan aku suka coklat. Aminah and Restu like strawberry. Aminah dan Restu suka strawberry. Nah, seperti itu. Jadi, untuk like atau dislike itu I, you, they, we, dan orang yang lebih dari satu. Gitu. Bagaimana dengan likes atau dislikes? Tadi kita sudah dapat contohnya, yaitu she, dia perempuan. She likes rabbit. Dia perempuan suka kelinci. Kalau dia perempuan, dia laki-lakinya juga pakai likes gak ya? Tentu saja pakai ya. Jadi tadi contoh pertama ada she, lalu ada he. Kalau he itu dia laki-laki. Kalau dia perempuannya apa ya? Ya, she. Dia perempuan she, dia laki-laki he. 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 Ya. He likes rabbit. Dia laki-laki suka kelinci. Selain she dan he, ada it. It ini biasanya digunakan untuk hewan ataupun benda. Ya, benda-bendanya misalkan benda-benda mati atau gedung-gedung. Biasanya diganti dengan it. Ya. Contohnya, it likes rabbit. Hewan itu suka kelinci. Seperti itu. Nah, selain she, he, dan it, ada lagi penggunaan yang pakai likes. Ya, nama orang. Tapi hanya ada satu. Contohnya seperti ini. The teacher likes rabbit. Guru itu suka kelinci. Nah, guru itu kan satu orang. Jadi pakainya likes. Kalau gurunya ada dua, berarti pakainya like. Ya. Lalu ada lagi contohnya. Siti likes noodle. Siti likes noodle. Siti suka mie. Siti suka mie. Nah, Siti di sini hanya satu. Karena Sitinya hanya satu, jadi pakainya likes. Budi likes meatball. Budi likes meatball. Budi suka bakso. Budi suka bakso. Seperti itu ya perbedaannya. Tapi kalau Siti dan Budi pakainya like atau likes. Ya, Siti dan Budi pakainya like karena ada dua orang. Tapi kalau Budi, Siti pisah-pisah, jadinya pakainya likes. Nah, seperti itu. Apakah kalian sudah mengerti penggunaan
like, dislike, ataupun likes, dislikes. Ya, kalau misalkan like, dislike tanpa huruf S di belakangnya, yang digunakan adalah I, saya, you, kamu, we, kita atau kami, they, mereka. Ya, jadi pakainya like, dislike. Dan satu lagi, orang yang lebih dari satu. Kalau likes, dislikes digunakan oleh he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, bisa benda ataupun hewan, dan nama orang yang hanya ada satu, ya, menggunakan likes. Nah, seperti itu contohnya. Ya, sekarang kita akan kembali ke buku paket kalian. Kita lihat buku paket kalian di halaman 5 di bagian G, ya, halaman 5 bagian G. Complete the sentences with like or likes. Lengkapi kalimat dengan kata like atau likes. Example, coba dibaca example contoh. Entin and Mimin like the kicir-kicir song. Nah, seperti yang Miss bilang, kalau ada 2 orang pakainya like, ya. Nah, untuk nomor 1 sampai 5 kalian isi like atau likes. Dilihat dari kata pertamanya. Coba nomor 1, he. He itu tadi artinya apa? Dia laki-laki. Nah, diisinya dengan like or likes. Kalian pilih sendiri, ya. Nomor 2 itu I. Nah, sudah pasti nih I. I itu artinya saya. Pakainya like or likes. Nah, tinggal kalian isi juga. Number 3, ada my father, ayahku. Pakainya like atau likes, ya. Tadi sudah Miss beritahu. Dan nomor 4 ada Juki and Babeh. Nah, ada 2 orang nih, pakainya like atau likes, ya. Kalian pilih. Dan nomor 5, we. We tadi itu artinya apa? Ya, we itu artinya kita. Kalau we masuknya ke like atau likes, ya. Nah, kalian sendiri yang isi. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya di halaman 6. Kalau di halaman 6 bagian H, perintahnya complete the sentences with dislike or dislikes. Tadi di G pakai like or likes. Kalau di H halaman 6 pakai dislike or dislikes. Kalau like tadi artinya suka, berarti dislike tidak suka. Nah, kita lihat example. Entin dislikes steamed cassava. Entin tidak suka singkong rebus, ya. Dislikes. Dislikes tadi artinya apa? Tidak suka. Nah, di sini ada contohnya. Kalau orang yang hanya ada nama orang yang hanya ada satu, berarti pakainya yang ada S di belakangnya. Dislikes, ya. Kita lihat contoh nomor 1, ada she. She tadi artinya apa? Dia perempuan. She bla 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 coffee. Dia kopi. Coba dilihat gambarnya, dia suka atau tidak suka. Nah, kan petunjuknya dijawab dengan dislike or dislikes. Kalau she itu masuknya kemana nih? Dislike atau dislikes, ya. Nah, seperti itu. Nomor 2, I. I itu tadi apa artinya? Saya. Saya, I. I itu pakai dislike atau dislikes, ya. Nah, seperti itu. Nomor 3 ada babeh. Babeh itu dalam bahasa Betawi artinya bapak atau ayah, ya. Atau bahasa modernnya papa gitu, ya. Babeh
Babe itu masuk dia pakai yang dislike atau dislikes ya. Nah, kalian pilih sendiri sesuai yang Miss jelaskan tadi. Nah, nomor 4 ada kata they. They tadi artinya mereka. Nah, kalian pilih pakai dislike atau dislikes. Nah, yang nomor 5 ada you. You itu artinya kamu. Nah, pakai dislike atau dislikes. Kalian isi saja ya. Nah, tugasnya hanya 2 dari halaman 5 yang bagian G dan halaman 6 yang bagian H. Nah, seperti itu aja. Jangan lupa difoto tugasnya lalu disubmit melalui Google Classroom kalian. Difoto ya, bukan di video lagi tugasnya. Jadi, kenapa difoto? Agar Miss dapat langsung mengoreksi tugas kalian dan langsung memberikan nilai ke kalian ya. Seperti itu. Nah, jangan lupa kalian jaga kesehatan, keep healthy seperti yang Miss bilang di awal tadi. Jangan lupa juga wash your hands before you eat something. Cuci tangan sebelum kalian makan sesuatu ya, budayakan cuci tangan. Mau makan atau mau pegang-pegang sesuatu, sebelum dan sesudahnya harus cuci tangan lagi. Ya, seperti itu. Itu saja dari Miss Lisa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Goodbye.